Pada video-video sebelumnya, kita sudah mempelajari 3 hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa atau Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau Proust, serta hukum perbandingan berganda atau Dalton. Nah, ketiga hukum tersebut hanya mengkaji komposisi senyawa yang berhubungan dengan massa. Nah, kali ini kita akan membahas hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac yang berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia yang melibatkan wujud gas. Kita akan mempelajari bagaimana perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan adakah hubungan antara volume gas-gas yang bereaksi dengan koefisien reaksinya. Pada awalnya, seorang kimiawan Inggris bernama Henry Cavendish menemukan sebuah fakta bahwa pada pembentukan air, perbandingan volume gas hidrogen dan oksigen adalah 2:1, yang artinya 2 volume gas hidrogen akan bereaksi dengan 1 volume gas oksigen untuk menghasilkan air pada tekanan dan suhu yang sama. Nah, tertarik dengan hasil percobaan tersebut, seorang kimiawan Prancis bernama Gay-Lussac melakukan percobaan dan membenarkan hasil percobaan Cavendish. Gay-Lussac mengembangkan penelitian dengan mereaksikan 2 liter gas hidrogen dengan 1 liter gas oksigen yang ternyata menghasilkan 2 liter uap air. Sehingga perbandingan volume gas hidrogen, oksigen, dan uap air dalam reaksi pembentukan air adalah 2:1:2. Kemudian penelitian tersebut dikembangkan lebih lanjut dengan mereaksikan 1 liter gas hidrogen dengan 1 liter gas klorin yang ternyata menghasilkan 2 liter gas hidrogen klorida, sehingga perbandingan volume gas hidrogen, klorin, dan hidrogen kloridanya adalah 1:1:2. Berikutnya Gay-Lussac juga mereaksikan 3 liter gas hidrogen dengan 1 liter gas nitrogen yang ternyata menghasilkan 2 liter gas amonia, sehingga perbandingan volume gas hidrogen, nitrogen, dan amonia dalam reaksi tersebut adalah 3:1:2. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi merupakan perbandingan dengan bilangan bulat dan sederhana. Nah, Gay-Lussac kemudian mengajukan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Selanjutnya, jika data ketiga percobaan Gay-Lussac pada pembentukan air, hidrogen klorida, dan amonia tadi dihubungkan dengan persamaan reaksinya, maka akan diperoleh data sebagai berikut. Untuk pembentukan air, persamaan reaksinya adalah 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O gas. Sehingga perbandingan koefisien gas-gasnya adalah 2:1:2. Nah, perbandingan ini sama dengan perbandingan volume gas-gasnya. Kemudian untuk reaksi pembentukan hidrogen klorida, persamaan reaksinya adalah H2 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan 2HCl gas, sehingga perbandingan koefisien gas-gasnya adalah 1:1:2, yang ternyata juga sama dengan perbandingan volume gas-gasnya. Nah, begitu juga dengan reaksi pembentukan gas amonia, yang persamaan reaksinya adalah 3H2 gas ditambah N2 gas menghasilkan 2NH3 gas, sehingga perbandingan koefisien gas-gasnya adalah 3:1:2. Nah, perbandingan ini juga sama dengan perbandingan volume gas-gasnya. Berdasarkan hal ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pada suhu dan tekanan tetap, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding lurus dengan koefisien reaksinya sebagai bilangan bulat dan sederhana. Berikutnya, hukum Gay-Lussac ini dapat kita gunakan untuk menentukan volume gas dalam suatu reaksi kimia dengan melihat perbandingan koefisiennya dengan persamaan umum
V1 per V2 sama dengan K1 per K2, di mana V1 adalah volume gas yang ditanyakan, V2 adalah volume gas yang sudah diketahui, K1 adalah koefisien gas yang ditanyakan, dan K2 adalah koefisien untuk gas yang diketahui. Nah, supaya bisa dipahami, mari kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama, 3 liter gas propana dengan rumus molekul C3H8 dibakar sempurna dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan air, sesuai dengan persamaan reaksi berikut ini. C3H8 gas ditambah 5O2 gas menghasilkan 3 CO2 gas ditambah 4 H2O gas. Nah, yang ditanyakan adalah volume gas oksigen, karbon dioksida, dan air. Nah, kita langsung ke yang A. Untuk mencari volume gas oksigen yang dibutuhkan, kita bisa menggunakan perbandingan volume dan koefisien antara oksigen dengan gas propana atau C3H8. Karena gas propana sendiri sudah diketahui volumenya di soal, yaitu 3 liter. Kemudian diingat kembali bahwa perbandingan volume gas-gas sama dengan perbandingan koefisiennya. Maka volume O2 per volume C3H8 sama dengan koefisien O2 per koefisien C3H8. Kemudian kita kali silang, sehingga volume O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien C3H8 dikali volume C3H8. Nah, koefisien O2-nya adalah 5 dan koefisien C3H8-nya adalah 1. Maka volume O2 sama dengan 5/1 dikali 3 liter, sama dengan 15 liter. Jadi volume gas oksigen yang diperlukan sebanyak 15 liter. Selanjutnya kita ke yang B, volume gas karbon dioksida atau CO2 yang terbentuk. Nah, caranya masih sama. Kita bandingkan volume dan koefisien CO2-nya dengan C3H8 atau propana. Volume CO2 per volume C3H8 sama dengan koefisien CO2 per koefisien C3H8. Kemudian kita kali silang, sehingga volume CO2 sama dengan koefisien CO2 per koefisien C3H8 dikali volume C3H8. Koefisien CO2-nya adalah 3 dan koefisien C3H8-nya adalah 1. Maka volume CO2 sama dengan 3/1 dikali 3 liter, sama dengan 9 liter. Jadi, volume gas CO2 yang terbentuk adalah 9 liter. Kemudian kita ke yang C. Untuk mencari volume air atau H2O yang terbentuk, maka kita bandingkan volume dan koefisien H2O dengan C3H8. Volume H2O per volume C3H8 sama dengan koefisien H2O per koefisien C3H8. Kemudian kita kali silang, sehingga volume H2O sama dengan koefisien H2O per koefisien C3H8 dikali volume C3H8. Nah, koefisien H2O-nya adalah 4 dan koefisien C3H8-nya adalah 1. Maka volume H2O sama dengan 4/1 dikali 3 liter, sama dengan 12 liter. Jadi, volume air yang terbentuk untuk soal ini adalah 12 liter. Soal yang kedua, 10 ml gas nitrogen atau N2 dan 15 ml gas oksigen atau O2 tepat habis bereaksi menjadi 10 ml gas NaOB. Nah, tentukanlah rumus kimia gas NaOB tersebut. Nah, berdasarkan hukum Gay-Lussac, perbandingan koefisien gas-gasnya sama dengan perbandingan volume gas-gasnya. Sehingga koefisien N2 banding koefisien O2 banding koefisien NaOB
sama dengan volume N2 banding volume O2 banding volume NaOB. Nah, di soal sudah diketahui bahwa volume gas nitrogennya adalah 10 ml, volume gas oksigennya 15 ml, dan volume NaOB yang terbentuk adalah 10 ml. Maka koefisien N2 banding koefisien O2 banding koefisien NaOB sama dengan 10 ml banding 15 ml banding 10 ml. Nah, ini jika kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 5, maka perbandingannya menjadi 2 banding 3 banding 2. Nah, angka perbandingan ini bisa kita jadikan sebagai koefisien dari gas-gasnya, sehingga persamaan reaksinya bisa kita tuliskan menjadi 2N2 gas ditambah 3O2 gas menjadi 2NaOB gas. Selanjutnya kita setarakan reaksinya. Diingat bahwa suatu persamaan reaksi dikatakan setara apabila jumlah setiap atom di ruas kanan dan kirinya sama. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk atom nitrogennya, jumlah atom nitrogen di kiri adalah 4 yang berasal dari 2N2 dan di ruas kanan jumlahnya adalah 2A. Maka 4 sama dengan 2A sehingga nilai A-nya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya untuk atom oksigennya, di ruas kiri jumlahnya adalah 6 yang berasal dari 3O2 dan di ruas kanan jumlahnya adalah 2B. Maka 6 sama dengan 2B sehingga nilai B-nya adalah 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, jadi rumus kimia senyawanya adalah N2O3. Soal yang ketiga, diketahui 6 liter campuran gas metana atau CH4 dan propana C3H8 dibakar sempurna dengan 18 liter gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Jika semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan volume gas CH4 dan C3H8. Nah, untuk soal ini ada 2 reaksi pembakaran yang terjadi. Yang pertama reaksi pembakaran gas metana atau CH4 dengan persamaan reaksi CH4 gas ditambah 2O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah 2H2O gas. Kemudian yang kedua adalah reaksi pembakaran gas propana atau C3H8 dengan persamaan reaksi C3H8 gas ditambah 5O2 gas menghasilkan 3CO2 gas ditambah 4H2O gas. Nah, di soal disebutkan bahwa volume campuran kedua gas yaitu campuran gas metana dan gas propana adalah 6 liter. Maka jika volume CH4 kita lambangkan dengan X liter, maka volume C3H8 adalah 6 min X liter. Nah, untuk menentukan volume gas CH4 dan C3H8, kita tentukan dulu volume gas oksigen yang dibutuhkan pada kedua reaksi. Kita mulai dari reaksi pembakaran CH4. Volume O2 per volume CH4 sama dengan koefisien O2 per koefisien CH4. Kemudian kita kalikan silang, sehingga volume O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien CH4 dikali volume CH4. Nah, koefisien O2-nya adalah 2 dan koefisien CH4-nya adalah 1. Maka volume O2-nya sama dengan 2 per 1 dikali X liter, sama dengan 2X liter. Kemudian pada reaksi yang kedua, yaitu pembakaran C3H8, volume O2 per volume C3H8 sama dengan koefisien O2 dibagi koefisien C3H8. Nah, ini sama, kita kalikan silang, sehingga volume O2-nya sama dengan koefisien O2 per koefisien C3H8 dikali volume C3H8. Koefisien O2-nya adalah 5 dan koefisien C3H8-nya adalah 1. Maka volume O2-nya sama dengan 5 per 1 dikali 6 min X liter.
Hasilnya adalah 30 min 5X liter. Selanjutnya volume oksigen yang dibutuhkan adalah hasil penjumlahan dari volume oksigen pada kedua reaksi, di mana pada soal disebutkan volume gas oksigen yang dibutuhkan adalah 18 liter. Maka 18 sama dengan 2X ditambah 30 min 5X. Nah, 2X min 5X sama dengan 3X, sehingga 18 sama dengan 30 min 3X. Kemudian kita pindah ruaskan, sehingga 3X sama dengan 30 min 18. Nah, hasilnya adalah 12, maka X sama dengan 12 per 3, yaitu 4. Maka volume gas CH4-nya adalah 4 liter, dan volume gas C3H8-nya adalah 6 min X liter, sama dengan 6 min 4 liter. Nah, hasilnya adalah 2 liter.